Baik, itu menarik tadi. Ada cerita yang berbeda dengan kasus di uh, Lombok dan NTB. Kita ke Kupang, ini ada Kak Sarlota. Mungkin ini menarik ini, bisa karena Kupang itu mayoritas Kristen dan Katolik. Mungkin Kak Sarlota bisa bicara tentang situasi di sana. Kak Sarlota ada? Iya. Oke. Okay. Halo, ada. Halo Kak. Baik. Halo Kak. Ya, terima Oke. Okay. kasih Kak Surya dan teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa untuk teman-teman yang Muslim. Salam dari kami NTT. Ya, kalau respon kami masyarakat di NTT terhadap COVID ini sebenarnya ada yang positif. Yang positif ini adalah bahwa kalau setiap hari Minggu kita ke gereja, sebenarnya gereja itu kami hadirkan di rumah masing-masing. Jadi kami biasanya kalau ibadah kan harus di gereja kan, tetapi hari kali COVID ini membawa dampak positif bagi kami, bahwa kami sangat merasakan Tuhan hadir dalam rumah tangga kami, setiap rumah itu, setiap rumah tangga. Lalu tetapi dampak COVID ini memberikan pengaruh yang sangat buruk bagi kami, khususnya kalau misalkan daerah TTS, daerah Boking itu mereka semuanya itu gagal panen. Karena gagal panen akhirnya bagaimana ya, mereka berusaha untuk mau mendapatkan bantuan dari provinsi, misalkan penyuluhan, karena curah hujan saja itu sangat mempengaruhi dan bertepatan dengan COVID ini. Kalau beras di daerah selatan itu memang berhasil, tapi jagung itu seperti hamanya itu makan semua, jadi gagal total. Tetapi kalau misalkan daerah seperti di Molo ini untuk TTS. Kalau daerah seperti di Molo itu curah hujannya tinggi, hasil panennya bagus-bagus. Tetapi masyarakat bagaimana ya? Masyarakat tidak fokus pada bagaimana ya? Masyarakat merasa susah gitu. Karena hasil panen ini Kakak, hasil panen itu menurun. Misalkan sayur yang harus dijual dari satu ikat 5.000, dia harus turun dari 4 ikat menjadi 1.000 atau 2.000. Ada juga yang beras harus dijual, jagung harus dijual untuk dipakai beli beras gitu. Jadi COVID ini masyarakat memang harus beriman bahwa di atas dari segala sesuatu itu sudah ada yang mengatur berkat. Jadi hidup tergantung dengan hari ini mau makan apa. Saya pikir juga mungkin kurang pemahaman terhadap bagaimana mempertahankan pangan lokal gitu. Masyarakat sudah tidak tergantung pada pangan lokal, tetapi harus tergantung pada beras. Lalu misalkan daerah Alor, ada daerah Alor yang mereka juga akhirnya hidup dengan iman bahwa Tuhan memberikan kami tangan 5 jari untuk kami kerja. Jadi ada penolakan penerimaan sembako, dan memang ada himbauan juga dari dari pimpinan umat Katolik, pimpinan umat Gemit untuk melakukan diakonia. Jadi dari gereja dan dari masyarakat atau dari pemuda-pemuda yang peduli terhadap kemiskinan yang ada di NTT bisa melakukan diakonia. Mungkin ini adalah bagian daripada ibadah kami. Mungkin selama ini kami tidak terlalu care sama pemberian pada sesama kami. Jadi waktu COVID ini kami mengambil hal positif bahwa kami juga harus melakukan ibadah dengan cara memberikan sembako dan alat-alat kesehatan, dan mungkin dengan penyuluhan dan yang lain-lain. Jadi mungkin kalau dari saya seperti ini, di NTT begini. Ya, ada aksi-aksi masyarakat Katolik dan masyarakat Gemit juga dengan melakukan posko pembagian makanan. Untuk kami NTT ini belum terlalu banyak yang positif,
baru 47 orang yang positif dari sekitar 400-an hasil swab Rumah Sakit Profesor Dr. Wesley Yohanes. Oke. Jadi mungkin dalam perkembangan 19 hari ke depan mungkin nanti akan bertambah lagi. Oke, Kak Charlotta, sudah cukup Ya, kira-kira poinnya? Oke, baik. Terima kasih Kak Charlotta dari Kupang. Di sana ya. sudah mau senja. Sudah Oke. mau senja.